فیل افکنی به خلق کاخ و تختشان به زندگی نحزشان میزنی به قلب دشمن دانی به سنگ خوب میزنی نمیبینی به ایران باز هم تاغوت برگردد نمیبینی به ایران شیر فیل افکنی به خلق کاخ و تختشان به زندگی نحزشان میزنی به قلب دشمن دانی به سنگ خوب میزنی نمیبینی به ایران باز هم تاغوت برگردد Amerika Serikat di Erbil, Irak, jet tempur AS berupaya menangkal serangan tersebut. Ledakan mengguncang akibat serangan drone Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Harir, di Erbil. Sejumlah pesawat jet Amerika berusaha mencegat serangan drone Iran. Namun sejumlah serangan drone Iran gagal dicegat. Akibatnya sejumlah drone berhasil mengenai pangkalan militer Harir. Bisa di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Namun roket-roket tersebut berhasil dihalau sistem pertahanan udara Iran. Langit malam Iran dihujani serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya di area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Sementara itu Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه آقا ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد، دوز دریایی میشیم. تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون، کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه اونا رو نقشه برآب کرد. Pemirsa, meski operasi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trust Me Bro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu. Pemirsa, pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Ya, semenjak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup oleh militer Iran. Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan, dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasukan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Razai mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Allahu Akbar! Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir.
Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Pemirsa, pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman melihat Amerika Serikat berupaya mencari cara untuk menangkan perang. Jika Iran tidak bisa dikalahkan, maka Kuba berpotensi diincar Amerika Serikat. Jadi saya iseng melihat Senat, ini bagaimana dia responsnya. Ternyata Senator Murkowski bicara bahwa, come on Donald Trump, kamu datang ke kami dong, saya siapkan authorization of the use of military force, AUMF, yang biasanya mereka lakukan kalau misalnya mereka tidak bisa menggolkan resolusi war powers. Jadi AUMF yang disiapkan oleh Murkowski hanya syaratnya satu, define the war. Yang kedua adalah kasih tahu suksesnya ukurannya apa. Yang ketiga, exit strateginya bagaimana. Jadi mereka udah siap-siap tuh. Murkowski dengan kawannya di Republican Party juga. Jadi kalau saya bilang, ini bukan kita bisa melihat, oh ini kesalahan Trump dan ini itu. Ini mindset mereka yang tidak bisa berubah. Karena inner outer dan outer inner kind of threat itu selalu didefinisikan sebagai hal yang akan mengurangi kekuasaan Amerika. Mereka sangat pure realis dalam arti interest defined as power. Jadi kepentingan mereka adalah kekuasaan. Kalau ada yang mencoba men-challenge, menantang, mereka akan segera menghardik orang tersebut atau kalau bisa dibom sekalian. Jadi kalau saya bilang ini bukan aturan-aturan yang sangat yuridis begitu. Mindset mereka memang hegemonik dan tidak mau kalah. Dan selalu harus keluar sebagai winner. Sehingga yang dicari oleh Donald Trump adalah satu winning strategi lagi. Kalau misalnya di Iran dia sudah dipermalukan, dia akan menghajar Kuba sebagai satu faktor untuk menunjukkan bahwa dia menang. Jadi yang kasihan nanti Kuba, karena sebetulnya Iran nggak bisa dikalahkan, tapi Kuba yang akan jadi bulan-bulanan dari Donald Trump. Jadi kalau kita misalnya merujuk kepada cara berpikir orang Amerika ini, kita harus paham mereka itu ya begitu gitu loh. Kalau misalnya mau sedikit berubah ya harus misalnya dari PBB atau dari suasana dunia yang memaksa Amerika Serikat untuk lebih santun dan lebih berperilaku baik. Tapi itu saya kira agak sulit ya, karena kalau Partai Demokrat menang juga dia akan berpikir sama. Jadi hegemoni itu dipertahankan karena mereka merasa mereka punya misi di dunia dan hanya Amerika yang bisa melakukan itu. Yang disebut Amerika is God's gift to humanity. Bayangin aja. Kalau orang berpikir demikian, bagaimana Anda aturan-aturannya ya dibuat seenak sendiri agar hegemoni itu bertahan. Oke, Bu Suzy. Lalu Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa peran melawan Iran ini adalah perang kecil begitu. Apa ini maksud perang kecil ini? Dia sengaja melakukan propaganda kok. Itu propaganda Donald Trump yang bilang semua swift boat atau kapal-kapal boat kecil yang digunakan oleh Iran itu tanda bahwa Navy mereka sudah rusak dan sebagainya. Walaupun memang benar Iran mengalami kerugian besar,
tetapi dia memang menggunakan strategi war of attrition. Jadi semakin lama dia bikin putus asa dari Amerika Serikat, makin senang Irannya karena itu dipancing ke arah itu. Dan ancamannya adalah kalau kamu menyerang kami, kami akan buat ini sebagai regional war. Jadi nggak banyak alternatifnya. Sekarang untung Pakistan mendorong untuk menghentikan Project Freedom ya, untuk jeda sedikit sehingga bisa terjadi deeskalasi. Apakah ini akan berhasil? Kita lihat moodnya Donald Trump itu yang nggak bisa ditebak sebetulnya. Oke. Lalu apakah ini juga sebenarnya dalam konteks meremehkan ketegangan yang terjadi saat ini di Selat Hormuz, Bu? Ya pokoknya apapun tujuannya adalah menunjukkan bahwa saya menang dan saya punya inisiatif baru yang kelihatan saya sebagai bully dan melakukan bullying itu secara nyata. Gitu. Sekalipun dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin bisa menang dalam war of attrition. Yang bisa breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.